dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Politeknik Ketenagakerjaan angkatan 2024. Nah, saat ini aku bersama saya Christian Elia, bisa dipanggil Elia. Saya di sini sebagai HR ya di PT Indakiat Pulp and Paper Sinarmas Group. Aku mau tanya ke Kok beberapa pertanyaan nih. Boleh. Yang pertama itu boleh tolong ceritain nggak sih Kok gimana sih proses perjalanan karir Koko sampai ke titik saat ini? Oke. Untuk perjalanan ya sebenarnya kan saya baru bekerja itu kan baru 1 tahun. Nah cuman untuk bisa nyampe ke HRD gitu kan, sebenarnya dari awal pun pas awal kuliah, awal sekolah tuh yang ada kepikiran gitu buat jadi HRD gitu kan, karena pikirnya apa sih ya itu kan kayaknya nggak ada deh orang yang berkeinginan dari kecil tuh jadi HRD gitu kan, jarang, biasanya jadi dokter atau apa gitu kan. Nah dulu itu awalnya itu lagi mencari beasiswa dulu, jadi beasiswa buat kampus. Nah waktu itu pilihannya itu cuma 2, karena jurusannya dari IPS, dulu mau ambil manajemen atau akuntansi. Nah yaudah kan cuma 2 pilihan itu, akhirnya pilihnya manajemen. Nah singkat cerita, manajemen semester 1 semester 2, akhirnya semester 5 itu ada penjurusan, ada 4 tuh, ada jurusannya ada yang finance, bisnis, SDM, sama satu lagi marketing. Nah sebenarnya pilihan pertama itu maunya ambil finance, karena kan waktu itu lagi booming ya Timothy Ronald ya tentang keuangan, tentang saham tuh kayaknya pengen banget tuh belajar tentang keuangan. Cuman waktu itu pas KRS ambil mata kuliah itu ternyata jam finance itu di malam hari. Nah jadi kayaknya kesulitan kalau malam, dan nggak mau juga kelas malam-malam sampai malam banget kan. Akhirnya pilihan kedua tuh ya SDM. Waktu itu pilihan keduanya emang SDM. Yaudah akhirnya pilih SDM, dosennya juga oke gitu kan. Terus ya udah dijelasin tentang apa tuh SDM, manajemen talenta. Ya sebenarnya ilmunya juga ilmu umum sih sebenarnya sih, bukan maksudnya yang bisa di search di Google gitu. Nah tapi yang bikin tertarik itu pas proses magang. Jadi pas semester 6 itu sempat magang di PT Midi Utama Indonesia atau Alfa Midi. Waktu itu sempat di posisi learning operation. Jadi di situ tuh benar-benar pertama kali pegang data. Jadi di situ emang pekerjaannya itu untuk ya istilahnya kayak merekap data untuk proses training. Jadi di seluruh cabang Alfa Midi, di toko-toko Alfa Midi, nah itu jadi semua krunya tuh emang masih ada tahapan trainingnya. Nah divisi yang main magang itu intinya tuh kayak ngerekap data-datanya, kayak nilainya, mereka belum training apa aja. Nah itu cukup tertarik sih, apalagi tentang data kan. Terus bikin project juga, ada problem apa nih di sana gitu kan. Nah terus yang di semester berikutnya itu sempat ambil magang lagi, di Sinarmas. Nah di situ, di Sinarmas itu mungkin nggak terlalu banyak data kayak di Alfa Midi, tapi itu lebih banyak tentang prakteknya. Jadi kayak misalnya ngebantuin trainer, dia ada event tertentu, ada training. Nah waktu itu saya yang bantuin siapin ruangannya, siapin snacknya, terus kadang-kadang sekali-sekali bawain ice breaking. Wah itu bener-bener pertama kali dari saya yang pribadinya juga bukan orang yang extrovert, suka dengan banyak orang ngumpul gitu kan. Tapi di situ karena ya udah pekerjaan magang, disuruh bawain games apa gitu kan, udah cari terus presentasi juga. Nah di situ ngelihat wah seru juga ya, khususnya HR-nya tuh yang saya tertarik itu di bagian trainingnya di situ. Nah karena ngelihat selain kita mau ngedevelop orang, ternyata saya sendiri pun juga di-develop ya sama orang-orang gitu. Saya pun juga di-develop gitu. Nah, kemampuan skill ngomongnya, kemampuan skill presentasinya. Nah, jadi di situ ngelihat wah menarik juga nih di bagian HR, khususnya di bagian training. Waktu itu cuma tertarik bagian training aja gitu. Nah terus
udah pas skripsi juga ambil di situ, dan puji Tuhan pas udah lulus pun akhirnya kerja di situ juga gitu, di bagian yang sama, di bagian training juga gitu ya. Kalau di sana namanya akademi gitu, dan ya cukup enjoy sih dengan pekerjaannya gitu kan, nggak cuma data doang, tapi yang rasa nggak monoton pekerjaannya, jadi bisa ketemu orang juga, belajar public speaking, itu cukup suka di situ. Jadi emang sama jurusannya cukup inline lah ya sama Cukup. kerjaan sekarang. Ya cukup inline, manajemen SDM sama sekarang kerjaan inline. Menurut Koko, seberapa penting soft skill untuk ya berkembang di bidang HR itu sendiri? Oke. Dan kalau memang penting, yang paling penting itu apa? Oke. Kalau soft skill ya, kalau soft skill itu sebenarnya di bagian HR itu kan, HR itu kan sebenarnya bukan divisi utama. Maksudnya kalau dalam semua perusahaan pasti juga kayak gitu. Divisi utama kan pasti sales atau enggak yang produksi, itu pasti divisi utama yang butuh technical. Memang kalau untuk HR itu sebenarnya divisi support, kita mensupport karyawan supaya motivasinya mau gitu kan bekerja, supaya nggak turnover, nggak banyak yang resign, jadi kita memaintain sebenarnya. Nah paling kalau di HR itu paling banyak data sih sebenarnya, mau itu bagian rekrutmen, bagian training, bagian tentang benefit. Nah semuanya itu pasti ada data, cuma mungkin bukan data yang gimana gitu ya, tapi ya perlu basicnya aja sih, basic dari data, bisa ngerekap data, terus mungkin bisa tahu mungkin bisa bilang public speaking juga ya, mungkin nggak yang public speaking gimana, tapi kan karena HR itu kan istilahnya tuh kayak menjembatani antara karyawan dan juga perusahaan, jadi perlu kemampuan komunikasi menyampaikan ke karyawan itu ya dengan baik gitu, walaupun mungkin kadang dinilainya kan HR mungkin ada negatif lah sama karyawan, kayaknya kok ada ya banyak kasih tuntutan atau apa, tapi ya sebenarnya cara penyampaiannya aja sih ke karyawan itu yang lebih penting gitu. Berarti ada hubungannya sama negosiasi gitu ya? Negosiasi, bisa ya kemampuan berkomunikasi. Selama Koko kerja di bidang HR, kesulitanmu sama masalah apa sih yang paling sering Koko temuin? Terus gimana cara selesainya? Mungkin kalau dari saya, mungkin kesulitannya itu mungkin juga baru pertama kali kerja juga ya. Pertama ya beradaptasi sama dunia kerja. Nah yang kedua itu mungkin tentang, balik lagi sih, tentang komunikasi sama atasan, sama tim. Jadi kalau misalnya memang dari awal tuh komunikasinya nggak jelas, ya kurang dapet tujuannya. Nah atau kadang sering sulit, kita punya tujuan sendiri, atasan punya tujuan sendiri, jadi sekarang sering bentrok. Nah paling itu. Terus ya mungkin kesulitannya lebih ke situ sih. Sebenarnya lebih ke personalnya bukan HR-nya sih, maksudnya beradaptasi dengan lingkungan kerja sih kalau dari saya gitu. Koko ada saran nggak untuk kita nih yang sebagai memang mahasiswa di bidang manajemen sumber daya manusia, ada saran masukan? Mungkin yang saya lihat ya, maksudnya kenapa sih orang di HR itu kebanyakan ambil di bagian psikologi gitu kan, atau manajemen SDM. Kalau saya ngelihatnya orang-orang yang kayak psikologi, orang-orang mungkin manajemen SDM, ya dia tuh di psikologi itu kan banyak belajar tentang penelitian gitu ya. Penelitiannya bisa dari kayak motivasinya, survei gitu kan, tentang kepuasan karyawannya. Nah menurut saya kemampuan analitis itu mungkin cukup kepake di bagian HR, karena kan kita misalnya mau meneliti nih kenapa nih turnover di perusahaan ini tuh cukup besar. Nah itu kan sebenarnya butuh data gitu kan, berapa angka turnovernya, berapa yang masuk. Nah kita perlu teliti nih kira-kira faktor apa nih yang bikin karyawan nggak betah di perusahaan ini. Nah kita kan sebagai HR
ini hire secara umum ya. Nah kita kan perlu memikirkan itu kan, apakah mungkin dari segi gajinya atau mungkin dari segi apa nih, pembagian job desk-nya kurang jelas atau timnya. Jadi kita perlu tahu akar masalahnya itu di mana gitu. Jadi kalau saran mungkin bisa dari kemampuan analitis juga. Terus mungkin kalau yang lagi skripsi atau tentang penelitian, mungkin bisa benar-benar buat skripsinya apa ya, kayak mungkin benar-benar itu di penelitian itu benar-benar dipakai gitu, masa-masa skripsi itu gitu. Karena itu pola pikir skripsi itu yang kepake banget sih di dunia HR, meneliti perilaku ya itu kan. Ya kalau misalnya tentang technical itu bisa dilatih sih semuanya gitu. Paling kalau untuk di dunia kerja, kalau untuk yang baru fresh graduate, kadang kan kita masih idealis ya, kita punya ide banyak, dan kita tahu ide itu benar-benar bisa berjalan. Nah tapi ya sebagai seorang fresh graduate kita cukup mendengarkan atasan, ya kita juga kasih masukan. Ya ketika nggak diterima pun ya udah, kita tetap laksanakan aja gitu apa yang diminta sama atasan. Soalnya itu mungkin yang saya lihat ya, itu yang kenapa anak muda itu ya, sering keluar masuk perusahaan, karena dia mempertahankan opininya dia tuh yang paling benar gitu. Ya padahal mungkin emang benar. Cuman ya kadang ya namanya perusahaan mungkin corporate, ya susah lah gitu, kadang manajemennya lah sama yang di atasnya perlu nyampe disetujuin gitu. Kalau untuk tips lolos ke bidang HR sendiri, apa ada sarannya? Sebenarnya kalau untuk jurusan ya itu mungkin bonus point sih, mungkin itu bisa dibilang filter pertama. Jadi kadang ya yang kita fokusin ya orang-orang dari psikologi tadi, di manajemen SDM, ya misalnya dari teknik industri bisa aja. Cuman baik lagi kita mau pilihnya tuh misalnya HR bagian apa, misalnya bagian training, mungkin bisa juga ilmu komunikasi gitu kan. Jadi itu mungkin ya filter pertama di HR gitu kan sebelum kita pilih. Terus mungkin bisa berbanyak pengalaman juga, karena akhir-akhir ini mungkin HR tuh nggak cuma hanya ngelihat jurusannya, tapi pengalamannya. Dia tuh aktif gak nih dalam organisasi, dia pasif gak orangnya. Karena pasti semua semua perusahaan itu mau karyawan itu juga aktif gitu. Terus mungkin bisa ya dari situ sih, dari pengalaman. Mungkin pengalamannya karena mungkin mau fokusnya tuh di bagian HR kan, ya udah banyak pengalamannya di bagian HR gitu, bisa nambah bonus poin juga. Apalagi ya, dan mungkin bisa mulai dilatih sih kemampuan, kalau dari saya kemampuan Excel, dapat tentang data gitu. Karena pasti bakal pakai Excel gitu di semua HR itu sih. Terus kakak pernah dengar gak sih yang kayak tes psikotes untuk bisa lolos ke bidang HR gitu? Itu kan ada yang kayak di IAC dan segala macam gitu kan kok? Di apa, DISC? Iya, DISC. Oh, kepribadian. Iya, itu emang benar sangat berpengaruh kak untuk tahap proses lolos. Oke, nah sebenarnya kalau untuk tes kepribadian itu mungkin setiap perusahaan beda-beda ya. Maksudnya ada yang cukup tes kayak misalnya tes numerik aja, tes verbal itu udah cukup. Cuma mungkin ada beberapa perusahaan yang dia memang lihat dari kepribadiannya. Jadi ada DISC, ada MBTI itu kan, extrovert introvert. Nah, kalau dari saya sih pernah dengar sih yang MBTI itu di luar negeri. Jadi mereka benar-benar cari orang yang MBTI-nya misalnya IN apa gitu ya, extrovert atau apa gitu. Cuman kalau di Indonesia ini nggak terlalu banyak sih tentang yang kayak kepribadian itu. Cuman ini kalau di perusahaan saya tuh ada alat ukuran sendiri, mungkin bukan MBTI sama DISC, tapi kita mau kepribadian kandidat itu bisa sesuai dengan value-nya dari perusahaan kita gitu. Jadi makanya bener kayak diisinya sesuai dengan diri kita aja gitu. Karena takutnya ketika kita bukan diri kita apa adanya, ya nanti pas kerja tuh nggak sesuai gitu. Ya kan
mungkin cepat resignnya segala macam. Nah kalau untuk tes numerik sama tes verbal ya itu sebenarnya untuk standarnya awal aja sih, standar perusahaan. Kayak misalnya ya paling nggak bisa hitung-hitungannya mungkin semana gitu kan, kemampuan logikanya segini ya, itu ya filter awalnya aja sih gitu, kayak gitu. Berarti kita nggak perlu berusaha untuk memanipulasi hasil tes yang MBTI dan segala macam ya. Kalau untuk yang kepribadian itu ya, menurut saya sih apa adanya aja sesuai dengan diri kita, karena kan ya itu kan nanti akan dilihat gitu, supaya nanti pas dia udah masuk dia nggak culture shock gitu loh. Wah ternyata di sini kayak gini gitu kan. Jadi apa adanya aja. Kan nanti juga sama aja. Ketika mungkin udah nggak oke, ya jadinya resign kan. Iya benar sih. Gitu. Oke. Thank you ya Kak untuk sharingnya, itu jadi insight baru. Oke. Sama-sama Grace.